Kamu berharga, tapi banyak orang tidak menghargaiku termasuk dia. Lalu saya harus bagaimana? Kita nggak bisa nunggu ini terus untuk jadi sumber kebahagiaan kita, untuk jadi sumber ketenangan hidup kita, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama aku Devi Puspita. Jadi di video ini aku ingin menanggapi komentar yang teman-teman tinggalkan di salah satu video aku yang berjudul Terlalu Peduli, yang mungkin aja dialami oleh beberapa sehingga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu jika kamu mengalami hal yang sama. Terlalu peduli. Jadi komentarnya seperti apa? Ini aku bacain ya. Kamu berharga, tapi banyak orang tidak menghargaiku termasuk dia. Lalu saya harus bagaimana? Sebelumnya terima kasih ya untuk kamu yang meninggalkan komentar di sini. Siapapun itu kamu, terima kasih banyak karena sudah berusaha untuk mencari solusi terhadap apa yang kamu rasakan saat ini. Oke, jadi teman-teman, kembali lagi kita di sini makanya perlu sekali untuk melatih diri menerima diri kita, kemudian mencukupi kebutuhan pengakuan atas diri sendiri, karena kebutuhan untuk diakui itu wajar dimiliki semua orang, kebutuhan untuk dihargai itu wajar untuk dimiliki manusia. Seperti kalau kita lihat dari teori Abraham Maslow di kebutuhan dasar manusia, di piramida kebutuhan, hierarki kebutuhan manusia, salah satunya adalah pada tingkatan sebelum aktualisasi diri itu ada self-esteem atau penghargaan dan juga reputasi dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini kita sejak kecil mungkin saja dari pola asuh juga bisa jadi, kemudian dari lingkungan, membuat kita sulit menerima diri sendiri karena sering dihina misalnya salah satu. Kemudian tidak pernah diapresiasi ketika melakukan sesuatu, tidak pernah dipuji, kemudian tidak pernah mendapatkan pujian, tapi kritikan terus yang didapatin. Dibanding-bandingin sama anak tetangga lah, dibanding-bandingin sama saudara sendiri, dan sebagainya. Itu juga salah satu faktor yang membuat seseorang itu validasinya itu dari luar. Jadi ada external validation sama internal validation. Kalau external validation itu selalu butuh pengakuan dari orang lain terus-menerus, dan berusaha untuk menyenangkan semua orang itu adalah salah satu ciri-cirinya, biar mendapatkan pujian, biar diterima, biar dihargai sama orang lain. Kemudian ada internal validation di mana kebutuhannya itu cukup dari diri sendiri. Jadi apapun yang orang lain katakan terhadap dirinya tidak peduli. Yang penting bagaimana cara dia memuji diri sendiri, bagaimana cara dia melihat diri sendiri. Itu yang paling penting. Jadi motivasinya itu dari dalam, bukan dari luar. Bahwa ketika kita sudah menerima diri sendiri dengan berbagai macam latihan dan juga proses, karena proses menerima dirinya adalah perjalanan dan tidak langsung bisa kita lakukan. Misalkan, oke, aku sekarang memutuskan untuk menerima diriku sendiri. Langsung kita menerima diri sendiri gitu aja enggak. Tapi kita perlu latihan dengan cara kalau misalkan kita butuh pengakuan dari orang nih, kita habis melakukan sesuatu, kok nggak dipuji ya dan sebagainya, ada kayak gitu dari hati kita. Buru-buru langsung puji diri kamu sendiri. Wah, hebat ya kamu habis melakukan ini, wah hebat kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu, aku bangga sama kamu. Lakukan itu dulu untuk diri kamu sendiri ketika dalam hati kamu bergejolak pengen mendapatkan penerimaan atau pengakuan dari orang lain ketika kamu habis berusaha. Sehingga kalau kita terus melatih diri kita seperti ini, kita akan terlatih memuji diri atau memberikan reward kepada diri sendiri berupa ya tadi pujian, penghargaan, berupa kata-kata dan sebagainya. Sehingga kebutuhan kita untuk diakui oleh orang lain ini tidak menggebu-gebu atau tidak seperti yang sebelumnya benar-benar harus diakui, harus diterima, harus dipuji. Kalau misalkan saya nggak dipuji, berarti kerja saya jelek, berarti effort saya tidak ada gunanya, berarti usaha saya sia-sia. Bukan seperti itu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan memenuhi semua harapan orang ketika setiap orang itu punya standar yang berbeda. Yakin kamu pengen mencukupi atau menyenangkan semua kebutuhan orang sedunia. Kalau kita ditanya, kita sih pengen bisa menyenangkan semua orang, tapi perlu kita tahu lagi, perlu kita ingat lagi bahwa bagaimana perasaan orang terhadap kita, bagaimana perilaku mereka terhadap diri kita. Kita sudah berusaha semaksimal apapun, itu bukan kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita bereaksi ketika kita habis melakukan sesuatu, kita bereaksi terhadap sikap orang lain terhadap diri kita bereaksi terhadap perasaan kita sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Jadi, aku ulangi lagi, ketika kamu butuh pengakuan dari orang lain, kok merasa tidak dihargai dan sebagainya, buruan bilang terima kasih kepada diri kamu dan cukupi kebutuhan itu dari dalam diri kamu. Jadi aku ambil contoh ya aku sendiri.
Jadi dulu itu karena ukuran tubuhku lebih besar dari ini dan aku sering menerima body shaming dari banyak orang ketika sekolah SMP sih yang paling aku inget. SMP itu ya pada masa-masa sering dibulinya, nggak diapa-apain sih, bukan cuman sih, dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Disebut gempa lah ketika lewat kayak gitu, awas gempa kayak gitu. Terus mohon maaf, gajah lah, babi lah dan sebagainya kayak gitu. Itu akumulasinya membuat aku merasa semakin tidak percaya diri. Kemudian di sini aku mikir, ketika aku merubah diriku, ketika aku lebih kurus daripada sebelumnya, pasti orang tidak akan menghina aku dan aku akan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian aku melakukan diet, kemudian aku stres ya karena di kelas 3 itu, kelas 9 itu ujian nasional, jadi aku fokus belajar sampai kurus sendiri tanpa aku sadari, lebih kurus, nggak kurus-kurus amat sih, lebih kurus dari sebelumnya tanpa aku sadari. Kemudian memang dari orang lain itu berhenti menghina aku dan sekarang kurusan dan sebagainya kayak gitu. Cuman karena dari dalam diri aku sendiri masih merasa aku tidak sebagaimana yang aku inginkan, kemudian masih mengharapkan perkataan dari orang lain yang memuji diriku dan sebagainya, akhirnya perasaanku tidak ada yang berubah. Akhirnya perasaanku tidak ada yang berubah, masih sama seperti sebelumnya. Masih nggak percaya diri, masih ada yang kurang, masih tidak mensyukuri diriku, kemudian mengharapkan pujian dari orang lain. Tanpa orang tua aku tahu, tanpa orang lain tahu, dalam hati itu selalu ada rasa seperti ini. Nggak puas terhadap bentuk tubuh aku sekarang sampai semua orang itu suka, sampai semua orang itu menerima aku. Padahal ketika aku lebih kurus dari sebelumnya pun, masih ada beberapa yang bilang, kok cabi sih, kok gendut sih, itu loh pakaiannya nggak pantas kamu pakai karena tubuh kamu besar, kayak gitu. Masih ada yang seperti itu. Jadi kembali lagi pelajarannya, aku nggak bisa menyenangkan semua orang sekalipun aku lebih kurus dari sebelumnya, sekalipun ada yang bilang, pasti ada yang bilang cocok, pasti ada yang bilang nggak cocok, pasti ada yang bilang suka, pasti ada yang bilang nggak suka, akan terus ada seperti itu. Jadi yakin mau menunggu penerimaan dari orang lain, yakin mau mendapatkan penghargaan dari orang lain sebagai standar validasi kita, sebagai pencukup kebutuhan kita. Bukannya nanti malah capek ya. Jadi seperti itu. Karena aku pernah mengalami ini sendiri, jadi lakukan ini untuk diri kamu, puji diri kamu, kemudian beri reward terhadap diri kamu sendiri, bukan sombong sama percaya diri kemudian mencoba untuk memberikan validasi kepada diri sendiri, itu beda. Kalau misalkan sombong itu meninggikan diri sendiri padahal kenyataannya tidak ada misalnya, ataupun ada dengan merendahkan orang lain, dengan menghina orang lain. Tapi kalau kamu memuji diri kamu sendiri, memberikan reward, kemudian mencoba untuk meningkatkan percaya diri kamu, itu kamu meng-upkan diri kamu dan secara nggak sadar kamu juga nge-upkan orang lain. Karena jadi penerimaan diri yang kamu lakukan, usaha kamu untuk menerima diri sendiri itu, energi positif itu juga akan menular ke orang-orang di sekitarnya, dimana kamu jadi lebih bersyukur, dimana kamu lebih berusaha untuk grow up terhadap apa yang kamu alami saat ini, gitu kan ya. Jadi itu ya caranya, berhenti untuk mengharapkan penerimaan dari orang lain, karena kita nggak bisa nunggu ini terus untuk jadi sumber kebahagiaan kita, untuk jadi sumber ketenangan hidup kita. Nggak bisa. Hanya diri kamu, hanya kamu yang bisa memilih apakah kamu terus-terusan menunggu bunga dari orang lain, atau kamu memilih untuk menanam sendiri, sehingga ketika kamu butuh berapa tangkai bunga, sebanyak apapun yang kamu mau, kamu bisa petik sendiri. Jadi aku selalu ingat quotes ini ketika aku pada masa galau, kemudian merasa tidak dihargai kayak gitu. Wajar ya, namanya juga manusia, up and down kayak gitu. Aku selalu ingat quotes ini, entah itu dari siapa. Never expect someone to bring you flower, just plant your own. Jadi jangan berharap seseorang untuk membuahkan bunga ke kamu. Tanam sendiri bunga itu buat kamu, sehingga ketika kamu butuh berapa banyak tangkai yang kamu mau, kamu bisa petik sendiri karena itu milik kamu. Kalau kamu nunggu orang terus buat bawain bunga ke kamu, ya kalau dibawain, ya kalau enggak, kan nggak enak kan ya. Jadi seperti itu, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu kamu. Dan juga mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan terima kasih sudah meninggalkan komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.